Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita, yaitu yang recurrence relation atau relasi rekurensi. Oke, kita mulai dari introduction ya. Seringkali dimungkinkan untuk mengembangkan hubungan di antara elemen-elemen dari sebuah sequence yang disebut sebagai relasi rekurensi. Relasi rekurensi menghubungkan elemen ke n dari suatu sequence ke suku-suku sebelumnya. Contoh, seseorang menginvestasikan uangnya sebesar Rp1.000 dengan bunga 12% per tahun. Bila AN adalah jumlah pada akhir tahun ke N, tentukan hubungan yang terdapat di antara A dengan AN-1. Pada akhir tahun N-1, jumlahnya adalah AN-1. Sesudah 1 tahun, maka akan diperoleh jumlah AN-1 ditambah dengan bunga. Jadi, AN akan sama dengan AN-1 ditambah 0,12 kali AN-1. Jadi, sama saja kita peroleh AN adalah 1,12 kali AN-1. Kita punya nilai awalnya 1000, ya, A0 kita ibaratkan sebagai A0. Dari persamaan 1.1, dapat dihitung nilai AN untuk sembarang N. Misalkan kita mulai dari A3. A3 adalah 1,12 kali A2. Sedangkan A2 itu adalah 1,12 kali A1. Nah, A1 sendiri itu adalah 1,12 kali A0. Dengan kata lain, di sini kita peroleh 1,12 pangkat 3 dikalikan 1000, yaitu adalah 1404,93. Jadi, pada akhir tahun ketiga jumlahnya adalah 1404,93. Itu adalah awalan dari relasi rekurensi. Perhitungan 1.3 dapat dibagi untuk harga N yang berubah-ubah, sehingga diperoleh AN adalah 1,12 AN-1, dan pada akhirnya AN itu adalah 1,12 pangkat N dikalikan 1000, atau A0 ya tadi ya. Contoh 1.1 itu merupakan contoh relasi rekurensi, nilai-nilai yang diberikan secara eksplisit dari sebuah sequence seperti 1.2 disebut nilai awal, yang A0 tadi merupakan nilai awal. Definisi 1.1, sebuah relasi rekurensi untuk sequence A0, A1, dan seterusnya adalah sebuah persamaan yang menghubungkan AN dengan suku-suku pendahulunya A0, A1, sampai AN-1. Berdasarkan pada sebuah relasi rekurensi dan syarat awal, dapat dibuat sebuah algoritma. Algoritma 1.1. Algoritma ini menghitung sequence dari contoh 1.1 yang didasarkan pada relasi rekurensi 1.1 dan syarat awal 1.2. Inputnya adalah N yang harus dihitung. Algoritma mengembalikan harga A yang adalah suku ke N dari sequence A0, A1, yaitu yang pertama inisiasi nilai A adalah 1000, I-nya 0, I adalah suku yang sedang dihitung. Apakah sudah? Jika I sama dengan N maka stop. Hitung suku berikut. Yang ketiga, hitung suku berikutnya. A itu adalah A kali 1,12 kali A. Perbaharui counter, kemudian loop. I sama dengan I plus 1, kembali ke step 2. Algoritma rekursif. Algoritma yang beroperasi dalam dirinya sendiri, contoh Pascal, Snowball, Gauss, VLI, C. Ini adalah secara langsung mendukung rekursi dengan mengizinkan rutin memanggil dirinya sendiri. Sedangkan contoh yang tidak itu adalah Fortran ya. Kemudian kita punya algoritma 1,2. Sama tadi masih berdasarkan contoh 1.1, inputnya N, kemudian suku yang harus dihitung ya. Ada 2 input berarti. Algoritma mengembalikan nilai A yang adalah suku ke N dari sequence A0, A1 adalah apakah kasus trivial? Jika N-nya 0, buat A sama dengan 1000 dan kembali dengan hasilnya A sendiri.
Kemudian kita melanjut ke langkah rekursif, panggil algoritma 1, 2 untuk menghitung AN-1. Letakkan A sama dengan 1,12 kali AN-1 dan kembali dengan hasil dalam A. Oke. Algoritma 1, 2 adalah terjemahan dari persamaan 1, 1 dan 1, 2 yang mendefinisikan sequence A0, A1, dan seterusnya. Langkah 1 berkorespondensi dengan syarat awal 1.2 dan langkah 2 berkorespondensi dengan relasi rekurensi. Kita ke contoh 1.2 Fibonacci sequence diambil dari buku Fibonacci Libur Abaci tahun 1202. Problem, sesudah 1 tahun berapa banyak pasangan kelinci yang akan diperoleh apabila pada awal tahun terdapat sepasang kelinci dan pada setiap bulan setiap pasangan melahirkan pasangan baru yang menjadi pasangan produktif sesudah 1 bulan. Diasumsikan lebih jauh bahwa tidak terjadi kematian dalam kasus ini. Kita misalkan A, yang A ya, misal FI adalah jumlah pasangan kelinci pada akhir bulan ke I, maka F0-nya 1, jumlah pasangan ya. Sesudah 1 bulan, masih terdapat sepasang kelinci karena pasangan itu belum produktif di bawah usia 1 bulan, sehingga F1-nya 1. Kemudian persamaan 1,5 dan 1,6 adalah syarat awal untuk Fibonacci sequence. Pertambahan pasangan kelinci Fn dikurang Fn-1 dari bulan N-1 ke bulan N adalah dengan memandang bahwa tiap pasangan yang hidup dalam bulan N ke N-2 menghasilkan tambahan sepasang kelinci. Jadi, Fn dikurangi Fn-1 itu adalah Fn-2. Atau, Fn itu adalah Fn-1 ditambah Fn-2. Relasi rekurensi 1.7 bersama dengan syarat awal 1.5 dan 1.6 mendefinisikan Fibonacci sequence. Sehingga solusi terhadap pertanyaan Fibonacci adalah F12. Ya, F12, jadi kita dapat 233. Ya. Kalau kita mau menghitung F2, tentu aja kita tinggal menjumlahkan 1 ditambah 1, jadi F2-nya 2. Ya, kalau kita nyari F3, sama aja kita nyari F3 itu adalah F2 tambah F1. Kita punya F2-nya 2, F1-nya 1, jadi F3-nya 3, dan seterusnya, gitu ya. Dan seterusnya. Kita lanjutkan ke contoh 1.3, yaitu Tower of Hanoi. Menara Hanoi adalah puzzle yang terdiri dari 3 buah tongkat yang terpanjang pada suatu papan dan N disk dari berbagai macam ukuran dengan lubang pada pusatnya. Diasumsikan bahwa bila sebuah disk ditempatkan pada tongkat, maka hanya disk dengan diameter yang lebih kecil yang boleh ditempatkan di atas disk pertama. Jadi yang paling besar adalah yang paling bawah, oke. Apabila diketahui semua disk ditempatkan pada tongkat pertama, maka masalahnya adalah memindahkan disk ke tongkat yang lain satu demi satu. Bila Cn adalah jumlah perpindahan yang menyelesaikan puzzle N disk ini, cari relasi rekurensi dan syarat awal untuk sequence C1, C2, dan seterusnya. Andaikan bahwa dipunyai N disk pada tongkat 1, ya refer to gambarnya nggak ada ya ini ya. Kita punya N disk pada tongkat 1. Pada tongkat 1 kita punya banyak N disk. Maka dalam perpindahan Cn-1 dapat dipindahkan N-1 disk pada tiang kedua. Ya. Tugas kalian menggambarkan ya. Coba nanti kalian gambarkan. Selama perpindahan ini, disk paling bawah pada tongkat 1 tetap di tempat. Berikutnya dipindahkan disk yang tersisa pada tongkat 1 ke tongkat 3. Akhirnya, dalam Cn-1 perpindahan dapat dipindahkan N-1 pada tongkat 2 ke tongkat ketiga. Oleh karena itu, relasi rekurensi yang diinginkan adalah
Cn sama dengan 2 Cn-1 ditambah 1 dengan syarat awal C1 adalah 1. Sebelum kita lanjut akan saya carikan ilustrasi dari yang Fibonacci sequence tadi. Oke. Bisa kita lihat di sini. Bulan pertama yang bereproduksi adalah 0. Total pairs-nya adalah 1. Bulan kedua tetap total pairs-nya masih 1. Sedangkan bulan ketiga mana ya tadi? Total pairs-nya jadi 2. Oke. Dengan ini ya. Kemudian yang bulan keempat reproducing pairs-nya 1, yang pairs-nya 2. Kita tambahkan ke sini 3. Oke. Jadi syaratnya tadi kalau mau bereproduksi harus umurnya 1 bulan dulu ya. Oke. Kemudian bulan yang kelima itu reproducing pairs-nya 2. Padahal tadi kita punya yang pairs-nya adalah 3. Jadi tinggal kita tambahkan saja yaitu 5. Kemudian bulan ke-6 reproducing pairs-nya adalah 3. Sedangkan yang pairs-nya adalah 5, kita tambahkan jadi 8. Oke, jadi pada bulan ke-6 kita punya 8 ini ya, punya 8 pasang ya. Kalau kita ini menilik dari Fibonacci sequence. Oke, kita ke Tower of Hanoi tadi gambarnya seperti ini ya. Ya, kalau tadi yang belum punya gambaran, gambarnya seperti ini. Nah, ini gimana cara memindahkan dia? Ya. Cara memindahkan dia. Gimana cara memindahkannya ya? Tadi rumusnya adalah Cn sama dengan 2 Cn-1 plus 1. Ini ada, kalau ini kita pakainya H. Ini ada solving dari recurrence relation-nya, yaitu Hn itu adalah 2 Hn-1 plus 1. Padahal 2 Hn-1 tadi adalah 2 Hn-2 tambah 1. Dan seterusnya nanti kita punya 2 pangkat 3 Hn-3 plus 2 kuadrat plus 2 plus 1. Kalau kita teruskan, ya, 2 pangkat N-1 kali H1 plus 2 pangkat N-2 dikurang ditambah 2 pangkat N-3 dan seterusnya sampai 1. Alhasil nanti kita akan memperoleh 2 pangkat N plus 1. Gitu ya. Ya. Pada akhirnya nanti yang bisa berpindah hanya ini. Yang paling bawah nggak bisa berpindah. Gitu ya. Pada akhirnya seperti itu. Nanti silakan buat simulasi ya. Silakan buat simulasi untuk Tower of Hanoi. Ya, silakan. Silakan buat simulasi. Oke, kita lanjutkan derangement. Pada suatu pertemuan N orang menitipkan mantel-mantelnya. Sewaktu mereka pulang, mantel dikembalikan secara acak dan malangnya tidak ada seorang pun yang menerima mantelnya secara benar. Bila Dn adalah jumlah secara N orang menerima mantel yang salah, maka perlihatkan bahwa sequence D1, D2, dan seterusnya memenuhi relasi rekurensi. Dn itu adalah N-1 dikalikan Dn-1 ditambah Dn-2. Oke, nampak bahwa Dn adalah jumlah permutasi dari M1, M2, Mn dengan N-nya 1 sampai N. Mi-nya tidak sama dengan I ya. Untuk I 1 sampai N, permutasi semacam ini disebut derangement. Andaikan terdapat C derangement dari 1 sampai N dengan bentuk 2, M2 sampai Mn. Ingat ya, Mi tidak sama dengan I, berarti M1 tidak boleh sama dengan 1. Dengan saling mengganti 2 dan 3, terlihat bahwa terdapat juga C derangement dari 1 sampai N dengan bentuk T3, M2, dan seterusnya sampai Mn. Dapat diturunkan bahwa terdapat C derangement dari 1, 2, sampai N dengan bentuk K, M2, Mn. Sampai Mn ya. Dengan K adalah integer tertentu di antara 2 sampai N. Sepakat ya. Karena terdapat N-1 kemungkinan,
2 sampai N untuk suku pertama, maka Dn itu adalah N-1 dikali C. Ya, itu yang pertama. Nah, ini cuma untuk yang pertama, N-1 kali C. Sekarang kita bagi derangement menjadi 1, 2, sampai N. Pertama untuk 2, yang awalnya 2. Untuk yang awalnya 2, berarti kan bisa jadi M2 ini punya kemungkinan 1 dan 3 sampai N. Berarti berapa? Ada N-2 untuk M2. Ada N-2 kemungkinan untuk si M2 ini. Ya, dengan M2 tidak sama dengan 1 dalam 1.11. Dalam 1.11, jumlah N-2 dari M2 sampai Mn semuanya tidak tepat pada posisinya. Sedemikian sehingga 1.11 terdiri dari 2, 1 diikuti dengan sebuah derangement 3 dan sampai N. Yaitu dengan sejumlah Dn-2, jumlahnya N-2 ya tadi ya, dalam 1. Kemudian di 1.12, jumlah M2, M3 sampai Mn semuanya tidak pada posisinya. Demikian sehingga 1.12 terdiri dari 2 diikuti dengan derangement 1, 3, 4 dan seterusnya sampai N. Yaitu sejumlah Dn-1. Dengan demikian C itu adalah Dn-1 ditambah Dn-2. Dengan mengombinasikan persamaan di atas dengan persamaan 110, kita peroleh Dn itu adalah N-1 dikali Dn-1 ditambah Dn-2. Kita cek apakah ada di sini ya. Sayangnya nggak ada. Oke, ini adalah salah satu contoh derangement. Contoh ya, kemudian Ackermann function. Fungsi Ackermann dapat didefinisikan dengan relasi rekurensi. AM0 itu adalah AM-1,1, sedangkan AMN itu adalah AM-1, AMN-1. Ya. M-nya mulai dari 1, 2, dan seterusnya. MN sama, 1, 2, dan seterusnya. Tapi bisa jadi tidak sama. Ya. Dengan syarat awalnya A0N itu adalah N plus 1. Oke. Fungsi Ackermann secara teoritis adalah penting, karena angka pertumbuhannya cepat. Perhitungannya A11 itu bisa kita hitung sebagai A0, A10. Oke, dengan 114, A10 bisa berubah menjadi A01. Ya. A10 bisa berubah menjadi A01 dengan 113 ya. Padahal A01 tadi kita punya N plus 1, A01-nya nilainya 2. Jadi A02 berarti nilainya 2 plus 1 yaitu 3. Oke, berarti A11 itu adalah 3. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.